wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Satria, biasa panggil Maje. Saya dari Himpunan Mahasiswa Mesin Bidang Media Informasi. Oke, hari ini saya akan mengadakan Talk ya, tapi dalam bentuk podcast. Nah, dengan praktisi di depan saya ini, boleh perkenalkan nama diri Anda, Pak? Oke, nama saya Bidi Satria. Saya dari PT MSA Indonesia. Oh, MSA Indonesia ya, Pak. Berarti MSA itu dia bergerak di bidang apa ya? Oke, PT MSA Indonesia itu adalah affiliate dari MSA Safety International yang berpusat di Amerika Serikat. Kemudian kami bergerak di bidang pengadaan barang-barang safety. Jadi kami adalah perusahaan pembuat daripada barang-barang safety seperti helm seperti ini, contohnya salah satu yang kita punya. Kemudian ada beberapa gas detector yang kita juga punya. Kemudian ada BD 500 dan beberapa perlengkapan safety pendukung industri yang ada pada saat ini. Gitu mas. Oke, kalau begitu langsung kita mulai aja podcastnya ya. Silakan. Ini pertanyaan yang pertama nih, Pak. Bisakah ceritakan sedikit tentang perjalanan karir Anda hingga sampai di posisi saat ini? Jadi setelah saya lulus dari universitas saya kuliah di ITN Malang. Kemudian saya sempat bekerja di salah satu general kontraktor di Balikpapan. Kemudian saya pindah ke salah satu company yang bergerak di bidang safety produk. Kemudian setelah 3 tahun di sana saya mendapat penawaran lagi untuk bekerja di PT MSA ini. Karir saya diawali dari teknisi, kemudian dengan seiringnya waktu, kemudian saya menjadi service supervisor, dan saat ini saya selain supervisor juga merangkap sebagai trainer untuk penggunaan peralatan dan juga cara pemeliharaan dan perbaikan peralatan khususnya untuk produk-produk MSA. Berarti dulu kuliahnya di Malang juga ya? Betul. Oke, ini kebetulan juga buat UMM Malang. Selanjutnya nih Pak, apa saja tantangan utama yang Anda hadapi di bidang Anda dan bagaimana cara Anda untuk mengatasinya? Ya, tantangan yang dihadapi terutama ya karena kebetulan bidang ini sedikit melenceng dari jurusan yang saya ambil ketika kuliah, karena tantangannya saya harus belajar dari awal mengenai produk ini, khususnya bagian elektronika dan mekanika. Untuk menangani ataupun menanggulangi daripada kebingungan saya pada saat itu, ya saya mulai belajar secara otodidak. Saya membaca buku-buku literatur yang ada di perusahaan, dan juga saya mendapat pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terus. Oh, berarti kalau boleh tahu dulu jurusannya apa? Iya, sebelumnya saya ngambil dari jurusan teknik sipil sebenarnya, mas, dari bangunan. Tapi ya akhirnya terjun di dunia bisa kita bilang instrumen ya. Instrumen. Berarti panjang juga perjalanannya ya. Yang pelajari juga beda banget cara yang perkuliahan. Ya, pada dasarnya prinsip logika berpikir teknik lah yang dipakai akhirnya seperti itu. Oke, selanjutnya nih. Ini keterampilan apa yang paling penting untuk dikuasai mahasiswa jika ingin terjun ke bidang ini? Keterampilan utama adalah logika teknik ya. Jadi kita mengerti masalah prinsip-prinsip teknikal, baik itu prinsip secara elektronikanya ataupun secara mekanikalnya. Kita harus paham masalah itu. Jadi prinsip kerjanya, dasar-dasar daripada suatu pergerakan dari titik A ke titik B dan sebagai prosesnya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang penting juga adalah komunikasi dan cara pemahaman terhadap pembacaan literatur yang ada. Penguasaan bahasa Inggris itu sangat penting. Dikarenakan ya semua literatur rata-rata kan untuk produk-produk dari luar negeri seperti ini minimal bahasa Inggris, seperti kita harus kuasai. Kemudian keterampilan yang lain ya tadi logika teknik sama harus tekun ya, dan disiplin untuk mempelajari apa yang akan diketahui nantinya. Nah, kalau boleh tahu, logika teknik itu yang gimana ya? Logika teknik itu cara prinsip kerja gitu. Jadi
Contohnya dari misalnya kita bicara sebuah sepeda motor seperti itu ya, motor ini bisa bergerak karena apa? Logikanya berarti harus dari bahan bakarnya, kemudian masuk ke motor penggeraknya, motor penggerak itu karena apa dan sebagainya. Itu logika teknik yang diperlukan nantinya semacam itu. Berarti logika teknik di sini yang dimaksud tuh kayak proses benda itu bekerja kan? Ya contohnya seperti itu. Proses benda itu bekerja baru kayak kok bisa lah jadi gambar ini, kok bisa jadi barang ini, gimana kayak di listrik gitu ya, kok bisa benda ini nyala. Betul. Ya, jadi proses kerja itu kita tahu dari sumbernya, kemudian proses apa yang terjadi, kemudian hasilnya dari outputnya seperti apa, seperti itu. Oke, lanjut ya Pak. Nah, Seberapa penting pengalaman magang atau proyek sampingan di dunia profesional menurut Anda? oh iya, untuk magang itu menurut saya sangat penting ya. Magang itu adalah preliminary sebelum kita masuk ke dunia kerja sebenarnya. Jadi dengan magang itu kita bisa melihat apa yang akan dunia kerja seperti apa. Dunia kerja seperti apa. Ketika magang itu biasanya kan kita masih masih dibina, masih dilatih seperti itu kan. Dari situlah kita belajar bagaimana nanti terjun ke dunia kerja sebenarnya seperti itu. Sedangkan untuk pekerjaan tadi proyek-proyek gitu ya. Untuk proyek-proyek juga menurut saya itu sangat mendukung ya. Akan membentuk karakter seorang mahasiswa dari awalnya. Setelah proyek-proyek itu bernilai kecil misalnya gitu ya. Dia akan belajar dari awal seperti itu. Tetapi harus diingat pengerjaan proyek itu jangan sampai melalaikan tugas utama sebagai pengajarnya dia. Sebagai mahasiswa gitu ya. Setuju kayak gitu. Berarti kita boleh nih kayak punya kegiatan sampingan. Nah, tapi jangan lupa tujuan utama kita kuliah itu kalau kita mau belajar gitu. Betul. Berarti magang penting banget di dunia kerja ya Pak ya. Ya, magang menurut saya juga penting. Lanjut Pak. Bagaimana peran soft skill seperti komunikasi dan kerja tim dalam kesuksesan Anda? Itu sangat penting ya soft skill itu ya. Soft skill itu adalah yang non teknis ya. Jadi cara berkomunikasi, cara menyampaikan sesuatu. Jadi yang paling penting itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, orang yang kita hadapi atau orang yang sampai memahami apa yang kita sampaikan. Nah itu cara berkomunikasi yang baik, cara bersikap yang baik, cara penyampaian yang baik itu sangat penting sekali. Kemudian setelah itu teamwork luar biasa, sangat penting sekali. Jadi suatu kerja tim itu hasil sesuatu yang dikerjakan secara bareng-bareng dan divisi yang sama hasilnya jauh akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang bekerja secara sendiri. Kita tahu itu semua seperti itu. Jadi kerja tim itu sangat penting gitu. Jadi suatu kesuksesan suatu perusahaan tanpa bantuan dari departemen yang lain. Dari produksi tidak akan sukses kalau tidak penjualan tidak akan sukses kalau tidak ada after salesnya seperti itu kan. Dan juga harus didukung dari keberadaan spare part, keberadaan unit dan sebagainya yang bisa di stop dari tim warehouse-nya, kemudian penagihan customer dan sebagainya. Jadi teamwork itu sangat menentukan untuk kesuksesan suatu perusahaan. Bisa seperti itu Mas. Berarti yang pertama tuh kita harus baikin pentingin lah tutur bahasa kita, cara kita berbicara. Iya, bisa. Baru juga membuka diri ke orang lain untuk bergaul, berteman. Betul. Karena teamwork sangat penting ya untuk. Iya, nantinya setelah karena kita bisa membuka diri, kita bisa berkomunikasi, teamwork itu akan terbentuk. Kalau kita hanya diam aja ya mungkin gitu aja. Iya. Apakah ada hal yang Anda pelajari di bangku kuliah yang berguna saat bekerja? Sebenarnya walaupun saya berbeda jurusan tadi kita terangkan tadi itu dengan dunia yang saya hidup sekarang, tetapi banyak maksudnya prinsip-prinsip logika teknik tadi itu yang sudah terbentuk ketika saya di bangku kuliah mengenai proses, mengenai struktur jalan yang bisa berjalannya suatu mekanika atau instrumentika itu sangat penting. Di kuliah saya juga belajar sehingga saya belajar mengenai menggambar teknik ya. Nah ketika saya di dunia kerja pun ternyata itu dipergunakan karena untuk pengerjaan suatu sistem instalasi gas detektor yang permanen itu pasti kita harus bisa membaca gambar gitu.
Salah satunya seperti itu. Kalau dari mesin tadi ya, mesin itu kan juga diajarin kan cara menggambar. Kalau di mesin tuh kayak menggambar teknik, baru proses produksi. Nah ya, Proses produksi baru elektronika dasar seperti untuk alat-alat ini, betul. untuk detektor gas lah ya. Ya, ada gas ya. Jadi ya itu apa yang didapat di bangku kuliah, walaupun kadang-kala berbeda dengan yang kita ambil sekarang, pasti masih ada lah bagi kita ini paling kita dapat. Lanjut nih Pak. Dan sebaliknya nih, adakah hal-hal yang justru baru Anda pelajari setelah terjun langsung ke dunia kerja? Oh ya, kalau kebetulan karena tadi saya sampaikan, saya kuliah teknik sipil kemudian pindah ke sini, banyak hal-hal baru yang saya pelajari. Banyak hal-hal baru yang saya pelajari. Nah, dengan saya bisa mempelajarinya, ya saya membaca literatur yang ada pada perusahaan, dan saya juga mendapat pelatihan dari perusahaan baik online maupun offline, mendapat pelatihan secara training di lokal ataupun di luar seperti itu. Nah itu yang akan mengasah skill saya yang tidak saya dapat ketika di bangku kuliah. Bisa dibilang melengkapi apa yang sudah saya dapat ketika di kuliah, kemudian dimantapkan dengan ilmu yang saya dapat untuk pekerjaan saya sekarang. Nih, bagaimana cara Anda terus belajar dan berkembang di tengah perubahan industri yang cepat? Kebetulan perusahaan saya merupakan perusahaan yang up to date, yang masih kita mengikuti perkembangan. Jadi saya rutin mendapat pelatihan-pelatihan secara kebetulan secara offline, karena memang ada beberapa training ataupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan di luar, sehingga saya mendapatkan secara offline seperti itu. Nah, selain itu juga saya rajin juga membuka selain keterampilan yang berkaitan sama pekerjaan yang saya dapat dari kantor, saya juga melatih mulai melihat website perkembangan teknologi yang berkaitan sama pekerjaan saya di tempat lain dari website tersebut. Ya. Tapi ada nggak sih Pak kayak kemarin nih pas zaman COVID 2019 yang kerasa banget di perubahan signifikan yang berpengaruh pada industri ini Pak? Kalau perubahan secara mendasar yang paling besar ya terus terang bisnis ya. Pada saat COVID itu bisnis kita tidak hanya kita, saya pikir itu. Diskusi dengan pihak lain ataupun dengan perusahaan lain juga pada saat itu lagi turun ya perekonomian pada saat itu. Karena semua perusahaan kan lagi fokus tuh untuk intern mereka untuk mencegah COVID di tempat mereka. Dan juga kan kita tahu pada saat COVID ada batasan-batasan traveling dan sebagainya. Nah itu sangat mempengaruhi. Berarti di bagian pemasarannya ya? Ya bisa dibilang bagian pemasaran seperti itu. Hingga juga dari perkembangan teknologinya, ada nggak sih yang dulu contoh ambil tahun berapa gitu belum canggih, belum terlalu canggih gitu, terus dituntut harus berubah lebih canggih untuk bersaing dengan kompetitor lainnya gitu. Oh ada, kan teknologi berkembang ya. Seperti gas detektor lah, saya cerita sedikit. Ketika zaman dahulu orang mendeteksi gas dengan menggunakan bateo. Oh iya, kalau orang Jawa biasanya menggunakan lilin. Ketika dia mau gas sumur kan dia masukin lilin atau dia masukin air. Kemudian berkembang teknologinya sekarang dengan gas detektor. Nah kemudian kalau dari NSA sendiri, perubahan yang terjadi adalah dari yang dulu sistem pompa itu spot ya secara manual, sekarang udah menggunakan interapaan seperti itu. Kemudian untuk sensornya pun berkembang. Sensornya yang dulu saya bilang konvensional sensor lah ya, tetapi sekarang udah smart sensor, di mana di dalam sensor MSI itu terdapat chip. Nah jadi memiliki memori tersendiri setiap sensor. Ya jadi perkembangan itu juga berkembang. Baterai juga berkembang ya, jadi LCD ya, LCD di mana kita bisa dilepas itu. Iya, baterai cepat drop, gitu kan, tidak boleh dicas lama dan sebagainya. Berkembang kan sekarang sudah lithium kan, begitu yang ada sekarang. Nah kita berkembangnya cara lebih awet, lebih lama digunakan, baterai seperti itu, lebih mudah, lebih ringkas. Berarti penting banget ya untuk berkembang, untuk mengikuti zaman itu ya Pak? Pasti, kalau nggak berkembang kita akan dilibas sama teknologi yang lain, sama komputer lain, seperti itu. Nih, menurut Anda bagaimana mahasiswa bisa memulai membangun personal branding dan portofolio sejak dini? Untuk personal branding ya,
yang pertama personal branding itu harus kuat. Personal itu harus kuat. Jadi punya pendirian yang kuat. Kemudian terutama positif personal branding yang positif. Kemudian setelah dia memiliki personal branding, dia harus keluar. Dia harus keluar dengan cara mencari relasi dan sebagainya. Kita pause dulu. Mencari relasi bisa. Kemudian kita bisa mencari relasi ataupun koneksi gitu ya, yang menurut kita nantinya akan sesuai dengan kemauan kita. Setelah itu, nah setelah kita udah punya branding yang kuat terhadap diri kita, teman-teman tahu branding tahu kita, komunitasnya tahu kita tinggal memasarkan produk apa yang dimau oleh pasaran yang sesuai sama branding yang kita mau. Oke, berarti pertama tuh personal branding dulu ya. Kedua kita mencoba keluar nih, terbuka diri kayak tadi yang disebutin di pertanyaan sebelumnya, kayak terbuka diri, berkomunikasi untuk mencari koneksi atau komunitas. Nah, yang ketiga nih baru kita menentukan nih kita mau kemana, mau kerja di mana, atau ingin buat produk apa. Nah itu akan dibantu caranya dengan tadi personal branding yang pertama. Jadi orang bisa tahu kalau orang ini orangnya bagus, baru dipercaya. Baru juga dengan koneksi, misal kita pengen ke perusahaan ini, kita memiliki koneksi pasti bakal lebih. Ya, koneksi di sini bukan berarti yang negatif ya. Negatif gitu ya. Koneksi, saya bisa menjual branding saya gara-gara itu siapa saya. Tapi dengan branding yang kuat, dengan produk yang bagus ya gitu ya, dengan kualitas yang bagus, akhirnya akan koneksi-koneksi itu akan terjalin ya. Lanjut dulu, Pak. Adakah kesalahan umum yang sering dilakukan fresh graduate saat baru masuk dunia kerja nih? Cocok nih buat kakak-kakak yang baru lulus. Nanti kan sebentar lagi ada wisuda. Kalau saya lihat ya, ini pendapat saya pribadi, beberapa kesalahan tuh menurut saya terlalu terlena. Begitu sudah lulus, istirahatnya kelamaan. Santai dulu, santai itu terlalu lama, kayak gitu. Terus kesalahan yang lainnya adalah, menurut saya bukan kesalahan ya, maksudnya ada beberapa hal yang kurang tepat gitu ya. Jadi pemutusan ketika memilih pekerjaan. Gitu, memilih pekerjaan. Kalau menurut saya, lakukan saja pekerjaan dulu, lakukan apa yang ada di depan, lakukan pekerjaannya, lakukan dengan sungguh-sungguh dan lakukan prosesnya. Menurut saya kalau kita lakukan sungguh-sungguh dengan tekun dan disiplin, pasti nanti akan ada jalan yang terbuka. Berarti yang masalah umumnya terlena ya, kayak terlalu santai, bilang nanti aja lah. Ya, menurut saya ya. Ini terakhir nih Pak, apa pesan atau nasihat paling penting yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa agar siap menghadapi dunia profesional? Ya, kalau dari sisi saya, yang pertama adalah pendirian yang kuat, tentu pendirian yang positif itu kuat. Ya. Kemudian personal branding itu sangat penting. Kemudian relasi, komunitas, bergaulah kepada semua orang, bergaul yang positif kepada semua orang. Kemudian tidak memilih-milih, tidak memilih-milih pekerjaan dan tidak meremehkan suatu pekerjaan, apapun itu pekerjaan jangan diremehkan. Kemudian yang pasti tetap berdoa, tetap berusaha, tetap berdoa pasti berusaha, dan jangan putus asa, semangat dan jangan pernah putus asa. Menurut saya begitu. Cukup Pak. Oh, cukup Mas ya. Karena ini juga waktunya udah mau maghrib ya. Oke. Saya kesorean. Baik kalau gitu terima kasih banyak Pak Didi. Ya, semoga sukses ke depannya ya Mas Rafli ya. Terima kasih Mas.